Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sesuai judul, di video ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik prosa fiksi dan puisi. Untuk itu langsung saja, yang pertama adalah pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur faktual secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Di dalam puisi terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah: yang pertama, tema yaitu gagasan pokok yang disampaikan oleh penyair dalam karyanya. Yang kedua, topik yaitu inti utama dari seluruh isi tulisan penyair dalam puisinya. Yang ketiga, amanat yaitu pesan yang terdapat dalam sebuah puisi. Yang keempat, larik atau yang biasa disebut dengan baris dalam puisi. Yang kelima, rima yaitu persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Yang keenam, diksi yaitu pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketujuh, kata konkret yaitu kata yang memungkinkan terjadinya imaji, kata yang lebih berwujud. Yang kedelapan, tipografi yaitu bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri dan kanan tidak memiliki pengaturan baris. Yang kesembilan yaitu gaya bahasa. Sementara itu, unsur intrinsik prosa yaitu: yang pertama, tema, yaitu ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang kedua, alur, yaitu rangkaian atau urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terdapat dalam cerita. Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh. Yang keempat, yaitu latar. Latar ini mengacu pada keterangan waktu, suasana dan juga tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita, yang bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Berdasarkan penjabaran unsur intrinsik puisi dan prosa sebelumnya, terdapat perbedaan unsur intrinsik puisi dan prosa yaitu: yang pertama, pada puisi terdapat larik sedangkan prosa fiksi tidak. Yang kedua, pada puisi terdapat tipografi sedangkan prosa fiksi tidak. Yang ketiga, pada prosa fiksi terdapat sudut pandang sedangkan puisi tidak. Yang keempat, pada prosa fiksi terdapat alur sedangkan puisi tidak. Yang kelima, pada prosa fiksi terdapat tokoh sedangkan puisi tidak. Itulah tadi sedikit penjabaran mengenai unsur intrinsik prosa dan puisi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.